berbau manipulatif. Oke. Karena itu alat buktinya lemah. Jadi yang memanipulasi ini penyidik. Harusnya makanya itu karena pemahaman pasal atau mungkin polisi ya karena itu tadi ada mengikuti pesanan ya. Iya. Karena saya ini terus terang banyak sekali saya terlibat dengan kasus ITE. Itu kalau sudah namanya sebuah kasus itu dipesan itu biasanya lalu terburu-buru mentersangkakan, lalu mencoba untuk menggunakan pasal-pasal berat supaya bisa menahan, ya kan? Nakut-nakutin, dan biasanya memang masyarakat tidak aware. Publik tidak aware dan banyak yang tidak paham. Akhirnya ya yang terjadilah it will be. Dan kemudian diglorifikasi orang-orang yang kemudian tiba-tiba bilang kena 12 tahun dan 8 tahun. Jadi mudah sekali. Kalau itu kan ini kasusnya enggak, saya ngomong kasus yang di luarnya Tifa sama Roy ya. Itu sering kali terjadi seperti ini dan enggak ada orang teriak karena enggak menjadi perhatian publik. Ketika ini kasus ini menjadi perhatian publik lalu seolah-olah bisa dilakukan seperti pola-pola yang biasa dilakukan oleh polisi-polisi, oknum-oknum polisi itu. Iya kita teriak dong, karena ini kan tidak bisa seperti ini. Dengarkan Pak Imanuddin. Banyak yang tidak jadi yang bertanggung jawabnya kan dia kan sebagai Direskrimum. Oh iya, tapi problematikanya adalah kadangkala mereka yang bertanggung jawab dalam penyidikan dan jelas-jelas itu salah di dalam penyidikan malah dipromosikan. Iya. Jadi kasus yang saya katakanlah saya terlibat itu jelas-jelas seprindik juga berkali-kali 7 kali. Kan biasanya memang begitu. Kamu berani nggak ini kan? Iya. Berani. Orangnya malah dipromosikan. Iya, siap. Jangan-jangan itu juga ingin dipromosikan. Karena yang kemarin yang saya tangani itu dari direktur dipromosikan jadi Kapolda. Oke. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kalau terjadi ini berarti apa? Polisi benar-benar hanya menjadi instrumen. Kalau seperti itu, bukan pelindung dan pengayom masyarakat. Penegakan hukumnya lebih pada dia sebagai political engineering untuk orang yang pesanan dan tekanan ya, tunduk pada pesanan dan tekanan. Oke. Ini jelas-jelas yang dilakukan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang bukan mengotentikan, justru sebaliknya dia mengatakan palsu. Iya. Jadi sudah nggak masuk akal. Kok bisa dipaksakan itu normanya nggak masuk akal ya, nggak sesuai. Kemudian tadi alur prosedur formalitasnya itu juga tidak menggunakan alat bukti yang benar. Itu. Dan ini ancaman hukumnya 12 tahun penjara, gila kan? Artinya kok bisa menggunakan pasal yang sewenang-wenang ini. Jadi, Prof, kami sudah sampaikan ini ke hadapan jaksa. Jadi kita punya dua kesempatan beraudiensi, satu dengan Kejaksaan Agung, yang kedua dengan Kejaksaan Tinggi. Kita presentasikan tuh problematik ya pasal 32 35. Cuma memang materi Prof tadi belum tersampaikan. Nanti mungkin pada kesempatan lain. Oh, yang bentuk alat buktinya ya? Iya, bentuk alat bukti. Karena alat bukti itu yang paling alat buktinya penting. Apa nanti kita akan sampaikan lagi. Karena kita punya mission bahwa kasus ini tidak boleh disidangkan. Nanti akan terjadi peradilan sesat. Yang terjadi seperti itu. Saya tuh selama ini teriak sendirian. Dari dulu sama Anda aja kadang-kadang berbeda kan. Saya mengatakan bahwa problema utama undang-undang ITE bahkan mungkin juga undang-undang yang lain itu diimplementasi. Yaitu di penegakan hukumnya. Banyak oknum yang memang menegakkan hukum dengan cara yang salah, tapi dibiarkan dan dibenarkan. Bahkan seolah-olah menjadi jurisprudensi bahwa biasanya seperti ini kan begitu kan. Ini kasus Tifa dan kasus Roy ini harus jadi pembelajaran bahwa tidak boleh lagi pasal yang tidak diperuntukkan untuk persoalan mengenai pencemaran nama baik. Sebenarnya kan pencemaran nama baik awalnya itu. Tiba-tiba dipakai pasal-pasal ITE yang pidananya tinggi hanya supaya bisa ditahan. Tapi kemudian berkebingungan karena apa? Karena kayaknya ada gerakan mau
RJ, restoratif justice, ya kan, yang bukti restoratif justice-nya sudah ada beberapa yang sudah mulai belok jadi restoratif justice, tapi itu juga mereka kena pasal-pasal yang besar, yang tinggi tadi kan, termasuk Resmond katakanlah gitu, karena saya kena juga nih, karena saya waktu jadi ahlinya mereka bertiga termasuk Resmond, saya lihat Resmond kena 32 dan 35 juga. 32 dan 35 itu paling kuat untuk respon malah. Memang. Karena dia sering sekali melakukan itu kan sebenarnya. Cuman itu pun tidak benar juga sebenarnya. Itu sebenarnya tidak benar, ya. Tapi juga tidak bisa di RJ sebenarnya kalau pakai pasal itu. Karena kita tahu bahwa di KUHP yang baru RJ hanya boleh untuk kasus pidana yang maksimal 5 tahun. Ini 12 tahun, sama 8 tahun gitu kan. Akhirnya kan undang-undang ini memang ditabrak-tabrak hanya untuk kepentingan pemesan. Dan itu berkali-kali, gitu loh. Dan ini telanjang ini, bayangkan, ibaratnya sudah diteriakin rame. Jadi ini kayak orang maling, ketahuan, diteriakin rame-rame, tapi tetap juga nyolong. Gini, terus saya ini kan terlibat membuat undang-undang ini. Kalau sama saya nggak percaya, lu terus mau percaya sama siapa? Yang namanya pasal 32 itu memang larangan mengubah-ubah informasi elektronik, tapi yang dimiliki, yang disimpan atau katakanlah itu milik pribadi atau milik orang lain yang memang kalau diambil itu melanggar hukum gitu ya. Karena memang ITE itu untuk melindungi itu. Dan itu bukan terjadi dan itu tidak relevan untuk ini. Gitu. Tidak relevan. Jadi memang tragedi undang-undang ITE itu adalah sering sekali memang digunakan untuk kriminalisasi ya. Oke, kita dan killing the messenger. Killing the messenger. Jadi, karena ini saya sedikit Mas Refli, hampir sebagian besar kasus-kasus ITE itu di baliknya itu ada kasus-kasus besar. Misalnya, ada ITE, saya diminta untuk kenapa kamu seperti ini? Karena saya membongkar korupsi. Ternyata ITE-nya dipakai untuk nutupi korupsi. Untuk membungkam orang. Untuk membungkam chilling effect, menakut-nakuti. Ini mau membongkar identitas, ya kan, kasus itu kan. Tapi belum selesai, identitasnya belum dibongkar, belum diadili, seolah-olah udah kena ITE-nya dulu, bahkan ITE yang tidak relevan. Ini kan namanya killing the messenger. Ini yang namanya chilling effect. Mau sampai kapan seperti ini? Ini bukan penegakan hukum, ini namanya seperti ini. Tapi ini adalah penyalahgunaan hukum. Kalau istilahnya itu adalah normalization of oppression by law. Jadi atau legal hegemony ya. Ini normalisasi penganiayaan dengan hukum, penzoliman dengan hukum gitu loh. Atau abuse of power lah, abuse of power. Nah ini yang justru bagi mereka yang paham dan ngerti dan apalagi punya hati nurani untuk keadilan harus teriak. Ini bukan persoalan Roy Suryo sama Tifa. Ini persoalan yang kalau saya ini terjadi di banyak tempat. Kebetulan ada Roy Suryo dan Tifa yang jadi perhatian umum sehingga lalu kita membedah. Tapi bagaimana dengan yang di daerah-daerah? Yang tidak memiliki akses media. Misalnya. Itu saya tuh kasihan sekali pada orang yang di sana di Batam sana kena undang-undang ITE, ditahan 5 bulan, keluarganya kelimpungan. Hampir sama dengan tidak ada informasi elektronik yang informasi elektronik yang valid tadi nggak ada, tapi semua manipulatif. Tapi masyarakat kan pada diem, gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ini kasus Tifa dan Roy ini harus dipakai untuk apa? Untuk kita supaya jadi turning point, titik balik sama enlightenment masyarakat. Kalau ini masih dibiarkan gitu, berarti memang polisi dibiarkan atau katakanlah oknum-oknum polisi dibiarkan untuk memanfaatkan hukum ITE khususnya, mungkin juga hukum-hukum yang lain untuk melakukan tadi oppression atau penyalahgunaan kekuasaan gitu loh. Dan saya yakin Pak Prabowo harusnya paham tentang ini. Ini ada problema besar di kalangan kepolisian. Dia disumpah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kalau ini dibiarkan berarti memang kemarin yang tuntutan reformasi polisi berarti gagal. Gitu kan? Karena ini terus terang gini Mas. Pintu masuk hukum itu kan dari kepolisian dan kejaksaan.
Tidak bisa diadili kalau tidak ada masuk dulu dari kepolisian atau kejaksaan. Pintu masuknya di sana. Orang silakan melapor, mengadu kan. Iya, pintunya kan di sana. Tapi clearing house-nya di penyidik kan. Di penyidik. Penyidik itu polisian atau kejaksaan kan begitu kan. Jadi hakim hebat pun tidak bisa membantu apapun kalau sudah disaring dulu yang masuk hanya sampah-sampah. Iya. Itu loh. Makanya kita harus ini reformasi nih pintu masuk ini kepolisian sama kejaksaan. Ya mudah-mudahan untuk kasusnya Roy dan Tifa kejaksaan masih tidak langsung P21, masih katakanlah P19. Karena tadi jelas kan bahwa informasi elektroniknya yang seperti apa? Valid atau tidak? Ada nggak ahli forensiknya itu membenarkan perubahan-perubahan itu? Misalnya dari digital forensik yang miliknya Kapolri yang ada di sana di Bogor di Madang. Jadi yang paling penting adalah mereka jangan melihat formalitasnya saja ya. Oh ini udah ada ya, dibenarkan oleh saksi dan ahli dan lain sebagainya. Tapi substansi yang seperti yang Prof Henry katakan itu nggak ada sebenarnya. Jadi tidak ada informasi elektronik milik Pak Jokowi yang diutak-atik baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Intinya kan begitu kan. Atau kalau ada yang merasa wah ini saya yang ngelaporin, udah diteliti belum yang pelapornya itu? Informasinya diutak-atik juga. Kalau enggak kan berarti kan siapa ini untuk apa? Jadi sekali lagi Prof, untuk pasal 32 ayat 1 dan 35 berdasarkan catatan kami itu memang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Makanya harus banyak Pak Jokowi. Jadi yang lain itu pasal 160 KUHP itu, dan pasal 28 ayat 2. Nah, ini 28 ayat 2 kita ini kan. Kita bahas ya. Jadi untuk pasal 35 tadi ancaman hukumannya 12 tahun. Nah, kemudian kita ke pasal yang ancamannya lebih rendah tetapi tetap saja nggak masuk akal. Bisa dipakai untuk nahan. Yaitu pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE yang terbaru. Kalau tadi Undang-Undang ITE pertama yang belum diubah. Jadi kalau tadi Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang 32 dan 35 tadi. Ini Undang-Undang ITE perubahan kesekian kalinya nomor 1 tahun 2024. Sebenarnya ketika dia masih dalam tahun 2019 itu sudah dinyatakan diganti dengan pasal KUHP. Tapi KUHP-nya itu 23. Jadi pasal ini muncul lagi sekarang. Karena itu problema hukum kita. KUHP itu berlaku 2026 tapi dibuatnya tahun 2023. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Sementara ITE-nya 2024. Padahal maksudnya menggantikan ITE. Kita tidak tahu bagaimana nanti jaksa menyelesaikan atau penyidik menyelesaikan ini, tetapi dalam surat itu masih tercantum pasal ini ya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik. Sekali lagi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Saya kasih latar belakang sedikit dengan pengaduan ini. Sepanjang pengetahuan saya, Pak Jokowi melalui lawyernya tidak mengadukan pasal ini. Yang mengadukan pasal ini adalah Pradi Bersatu yang diwakili oleh Lecumanan. Mereka melaporkan 2 pasal, pasal 160 KUHP lama penghasutan dan pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 yang berisi ujaran kebencian. Dan 160-nya nggak masuk di Roy dan Tifa. Tapi masuk di klaster 1 Rustam Effendi, Kurnia Tri Royani dan Rizal Fadila. Tapi untuk pasal 28 ayat 2 masuk ke Tifa. Komentar Prof, apa masalah dengan pasal ini? Pertama, pasal ini itu oleh MK disebut sebagai delik material. Artinya betul-betul terbukti bahwa ada informasi elektronik yang
didistribusikan oleh pelaku, oleh Dr. Tifa, ya, didistribusikan, ditransmisikan begitu kan, dan isinya itu memang menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian. Jadi mengajak apa? Mengajak membenci Pak Jokowi. Atas dasar apa? Atas dasar perbedaan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental dan disabilitas fisik. Apakah seperti itu? Ini kontennya dulu nih, konten yang alat bukti pertama. Ya, setelah itu baru kemudian memunculkan akibat munculnya permusuhan, kebencian pada orang yang dimaksud. Karena tadi delik material. Jadi itu nggak hanya formil aja. Jadi jadi nanti harus ada bukti bahwa orang yang dulunya nggak benci menjadi benci, gitu kan? Dan itu karena pengaruh dari ini, sebab akibat dari informasi perbuatannya Mas Roy sama Dr. Tifa, begitu. Jadi ini menjadi jauh karena apa? Persoalannya Pak Jokowi itu bukan berbeda ras, bukan berbeda suku, dan tidak ada konten-konten yang menyerang karena terkait dengan kebencian suku, ras, antar golongan, kan begitu. Bahkan kalau kita spesifikan ke ijazah bukan ras, apalagi ijazah bukan kebangsaan, bukan ada hubungannya dengan ras, kan gitu kan. Ini juga relevan lagi. Ini irrelevan. Karena pasal ini sebenarnya dipakai untuk mereka-mereka yang memprovokasi supaya orang yang awalnya itu toleran dengan sesama bangsa Indonesia menjadi tidak toleran, menjadi memusuhi karena diprovokasi perbedaan sukunya. Kira-kira gitu kan. Kalau ada konflik di daerah konflik itulah. Daerah konflik. Atau yang kemarin ini baru saja ada yang muncul tentang kasus-kasus yang pakai agama-agama gitu kan itu agak dekat lah dengan ini. Tapi ini kan nggak ada urusannya dengan agama, dengan ras. Jadi ini juga irrelevan. Nah, kemarin itu dulu kan pakai SARA. Jadi semua suku bukan, agama enggak, ras bukan, tapi antar golongan yang didefinisikan secara lebar. Termasuk ini golongan polisi, golongan tentara, golongan politik juga. Apalah golongan politik macam-macam gitu. Dan akhirnya sekarang itu dibuang golongan itu dan spesifik. Dari spesifikasi ini memang tidak ada satupun Dr. Tifa dan Mas Roy tidak pernah mempermasalahkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik gitu. Jadi ini irrelevan, nggak relevan, Prof ya? Ya, tidak relevan. Jadi kalau seandainya 3 pasal yang ancaman hukumnya 6, 8, 12 ini dikenakan untuk mendakwa Dr. Tifa dan Mas Roy, itu ngawur pasti. Ngawur. Misalnya ya tiba-tiba P21 lalu ditahan. Itu jelas pakai pasal-pasal besar ini, berat ini. Karena kalau pasal yang pencemaran nama baik kan tidak bisa untuk nahan. Padahal yang paling make sense untuk diperdebatkan kan itu. Itu pun masih diperdebatkan diperdebatkan, tapi nggak bisa untuk nahan. Jadi kalau ada orang yang nyuruh tahan, berarti sama aja menggunakan pasal-pasal yang irrelevan ini. Dan sangat tidak relevan. Dengarkan Termul. Kalian bilang ditahan. Itu menggunakan pasal yang ngawur, yang irrelevan, yang tidak relevan. Dengarkan ini. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008, pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 dengan ancaman hukumannya mulai dari 6, 8 sampai 12 tahun penjara. Itu adalah pasal-pasal yang tidak relevan, irrelevan untuk digunakan dalam penersangkaan Dr. Tifa dan Roy Suryo. Sehingga tuntutan untuk menahan Dr. Tifa dan Roy Suryo adalah tuntutan yang ilegal. Iya, karena pasal ini memang bukan untuk urusan pencemaran nama baik, nggak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik, nggak ada hubungannya dengan persoalan orang curiga terhadap kepalsuan atau kebenaran ijazah, nggak ada hubungannya gitu loh pasal ini. Cuma memang karena ITE itu pasalnya sedikit. Pasal pidananya sedikit dan yang di atas 5 tahun itu jumlahnya hanya itu lalu dipakai gitu loh, dan terutama yang ujaran kebencian yang diewer-ewer ini. Padahal di KUHP baru 4 tahun ini.
Ya, pasal 28 ayat 2 KUHP baru udah menjadi 4 tahun. Jadi tetapi masalahnya tadi 2023. Iya. Ini hidup lagi. Kalau ya yang 2024 itu ya. Iya. Ya. Tapi kalau pakai KUHP baru otomatis kan ya sebenarnya begini. Kan ada yang namanya lex favoreo, bahwa azas menggunakan yang paling menguntungkan atau juga ya paling ringan untuk terdakwa, itu azas hukum ya, supaya ultimum remedium, supaya pidana itu tidak mudah. Dalam konteks hukum itu kan memang ultimum remedium, pidana itu paling belakang gitu loh. Jangan dikit-dikit mau pidana, mau menjara. Ya harusnya lex favorio itu diterapkan juga oleh penyidik tuh sebenarnya ya. Oh iya. Jangan hanya kemudian dalam persidangan. Kalau dalam persidangan itu udah ditahan duluan orang. Padahal orang menahan orang yang tidak bersalah itu sehari pun tuh zalim ya. Jangankan bahkan bukan hanya menahan, sebenarnya mentersangkakan dalam waktu panjang. Iya, itu juga udah zalim gitu. Itu juga sudah melanggar HAM karena coba orang seperti Butiva dan Roy ditersangkakan dalam hampir 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Itu pasti mengganggu